Partai politik itu masih kekurangan satu anggota misalnya, kurang satu anggota partai politik yang tadi. Sehingga partai politik harus mengganti nama yang tidak memenuhi syarat tadi menjadi yang baru. Oke, salam jumpa teman pemilih. Senang sekali saya Ani dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan bisa berjumpa kembali dengan Anda tentu saja dalam Ngidu, ngobrol asik sadar pemilu, dan tentu saja bahagia sekali teman pemilih. Hari ini saya bersama dengan Ibu Sunadi. Beliau adalah merupakan Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu. Tentu saja pada kesempatan kali ini Om Swastiastu, Ibu Sunadi. Iya, senang banget. Kita baru selesai rakor ya. Pastinya informasi yang kita dapatkan tadi kita share kepada seluruh teman pemilih ya, agar diketahui oleh semuanya pastinya. Oke. Sekarang kita mau lanjut lagi tanya nih kepada Ibu Sunadi nih tentang sekarang kan kita memasuki tahapan yang namanya pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik sebagai peserta pemilu. Nah, itu panjang sekali ya, dan PKPU-nya juga sudah lengkap ya. PKPU nomor 4 tahun 2022. Oke, dan di situ tebalnya segini. Tapi yang jelas itu harus kita informasikan ya kepada teman pemilih semuanya agar gamblang semua apa sih tahapan-tahapannya. Nah, mungkin sedikit Ibu Sunadi bisa cerita ya terkait dengan tahapan ini. Baik, selamat sore teman pemilih. Saat ini kita ada di halaman KPU Kabupaten Tabanan terkait dengan pendaftaran, kemudian verifikasi dan juga penetapan partai politik peserta pemilu. Saat ini kita berada pada posisi pengumuman pendaftaran. Ya, itu pengumuman pendaftaran sampai dengan tanggal 31 Juli 2022. Pengumumannya tanggal 29 sampai dengan 31 Juli. Hanya beberapa hari ya, 29, 30, 31, 3 hari saja. Dan ini juga menjadi pengetahuan buat partai politik ya, untuk diketahui ya, jangan sampai lewat, sampai nggak tahu gitu loh ya. Oke, lanjut lagi Ibu mungkin. Nah, setelah pengumuman pendaftaran tentu ada masa pendaftaran tanggal 1 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022. Sebentar ya, cuma 14 hari saja ya. 14 hari. Oke, jadi di sini juga pastinya ada banyak proses di dalamnya. Dan ini cukup menarik nih, kita informasikan kepada teman pemilih bahwa pendaftaran tentang partai politik ini dilakukan di KPU RI. Betul. Seperti apa itu Ibu? Bisa dijelaskan ke kita. Jadi untuk pendaftaran partai politik peserta pemilu itu semua terpusat di KPU RI. Pendaftarannya, tapi nanti untuk tahapan berikutnya ada tahapan verifikasi administrasi, itu akan melibatkan KPU Kabupaten Kota. Nah, satu hal yang ingin sampaikan bahwa sesuai dengan keputusan MK nomor 55 itu ada 3 model atau 3 jenis partai politik yang menjadi peserta pemilu. Yang pertama adalah partai politik yang peserta pemilu 2019 yang sudah lewat parliamentary threshold, berarti dia sudah mempunyai kursi di DPR RI. Punya kursi di DPR RI ya. Yang kedua adalah partai politik yang ikut di peserta pemilu 2019, tetapi tidak mempunyai kursi DPR atau tidak melewati parliamentary threshold itu. PT ya. Sedangkan yang ketiga adalah partai politik yang baru yang ditetapkan oleh Kemenkumham sebagai partai politik. Jadi ada 3 nih ceritanya ya, betul ya, dari hasil yang kita dapatkan, informasinya yang didapatkan. Dari sisi penetapan partai politik yang sudah melewati PT dan sudah melewati melewati masa administrasi atau sudah lolos verifikasi administrasi akan langsung ditetapkan sebagai peserta pemilu tanpa melalui verifikasi faktual, baik faktual kepengurusan maupun faktual keanggotaan. Sedangkan partai politik yang tidak lolos PT dan partai politik baru tentu akan melewati verifikasi administrasi, dan verifikasi faktual kepengurusan, dan verifikasi faktual keanggotaan. Ya, pastinya ini berjenjang ya. Jadi kita mulai dari pendaftaran yang tanggal 1 sampai tanggal 14. Ada verifikasi administrasi, kemudian ada perbaikan administrasi kalau memang belum. Ada masanya ya, dari tanggal 1 sampai tanggal 14 ya. Dan 1-14 pendaftaran dulu. Pendaftaran dulu, kemudian verifikasi administrasi sudah bisa dimulai tanggal 2. Jadi hari ini mendaftar, besoknya sudah bisa dilakukan verifikasi administrasi. Ini penting sekali nih buat partai politik ya, informasi ini. Nah, dari verifikasi administrasi ini, kalaupun kemudian partai politik ada yang belum lengkap atau belum memenuhi syarat, setelah kita verifikasi administrasi masih dimungkinkan untuk memperbaiki atau mengganti dan sebagainya. Kemudian setelah itu kita verifikasi administrasi lagi. Mungkin sedikit kasih contoh ya, seperti apa Ibu? Contohnya mungkin ya, misalnya apa itu? Ketika kita verifikasi administrasi keanggotaan, ternyata ada anggota yang
berstatus sebagai TNI Polri. Nah, tentu undang-undang mengatakan tidak boleh anggota TNI Polri tidak boleh menjadi anggota partai politik. Sehingga atas dasar itu maka partai politik itu masih kekurangan satu anggota misalnya, kurang satu anggota partai politik yang TNI Polri tadi. Sehingga partai politik harus mengganti nama yang tidak memenuhi syarat tadi menjadi yang baru. Ini artinya masa perbaikan. Masa perbaikan masih ada ya. Administrasi. Iya, banyak hal yang perlu kita gali sebenarnya dan pastinya informasi-informasi lebih lanjut kita akan informasikan lebih ya. Tapi yang jelas secara umum bahwa kita ingin menginformasikan bahwa pengumuman itu akan dilaksanakan tanggal 29 Juli sampai dengan tanggal 31 Juli pastinya. Jadi hanya 3 hari aja. Jadi silakan kepada partai politik untuk memantau itu semua saatnya sekarang ya. Jadi bagaimana perkembangannya walaupun ada di kabupaten minimal tahu dong ya informasi-informasi ini. Kemudian ada masa pendaftaran, betul ya begitu ya Ibu ya. Jadi tanggal 1 sampai 14 dan di situ juga ada proses perbaikan-perbaikan pastinya seperti yang disampaikan oleh Ibu Sunadi. Sampai nanti saatnya tanggal 14 Desember 2020. Penetapan. Banyak hal nanti kita akan sampaikan kepada teman pemilih bagaimana kita sebagai pemilih untuk bisa mengetahui tentang hal itu. Simak terus. Kita akan ajak Anda untuk ngobrol terus di sini tentu saja di Ngidu, ngobrol asik sadar pemilu. Terima kasih Bu Sunadi ya. Sama-sama. Jangan lupa untuk berbagi terus nih sama kita semua sehingga seluruh teman pemilih masyarakat semuanya tahu tahapan-tahapan yang terjadi di KPU, pastinya di KPU Kabupaten Tabanan. Siap. Pemilu serentak 2024, saya siap memilih.